Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan materi tentang pusat-pusat pertanggungjawaban. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Kotilda Kuntesa Jena, NIM 2019-017082. Teman saya Sanci Efrasia NKK, NIM 2019-017099. Dan Nurul Arianti, NIM 2019-017100. Pertama, pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah satu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer pertanggungjawaban. Umumnya, sebuah perusahaan terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang masing-masing ditujukan dalam satu kota dalam bagan struktur organisasi. Pusat pertanggungjawaban ini membentuk suatu hierarki. Tingkatan terendah adalah pusat pertanggungjawaban untuk unit, seksi, bagian, atau unit organisasi kecil lainnya. Tingkatan yang lebih tinggi adalah departemen, unit usaha, atau divisi. Sifat pusat tanggung jawab. Adanya pusat pertanggungjawaban dimaksudkan untuk membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak. Suatu pusat pertanggungjawaban menggunakan suatu input tertentu, sejumlah bahan baku, tenaga kerja, dan jasa lain, untuk menghasilkan output yang bisa berupa barang atau jasa. Dalam proses pengerjaannya diperlukan juga modal kerja, persediaan piutang, peralatan, dan aset lain. Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai output. Misalnya, bagian produksi pada suatu perusahaan manufaktur menghasilkan suatu barang. Bagian administrasi dan akuntansi outputnya berupa suatu jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban bisa diserahkan ke pusat pertanggungjawaban lain dalam satu organisasi dan bisa dijual kepada pihak luar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya. Hubungan antara input dan output. Yang pertama, manajer bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Yang kedua, pengawasan difokuskan pada memproduksi output pada saat dibutuhkan jumlah yang diinginkan menurut spesifikasi yang benar dan standar mutu, serta input minimum. Misalnya input berupa bahan baku pada bagian produksi, outputnya bisa menjadi input bagi bagian finishing. Yang ketiga, akan tetapi dalam sejumlah situasi input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Selanjutnya, mengukur input dan output. Yang pertama, kebanyakan input yang digunakan pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik jam kerja, liter minyak, rim kertas, dan kWh listrik. Yang kedua, dalam sistem pengendalian manajemen, satuan-satuan kuantitatif tersebut kemudian diterjemahkan ke satuan moneter. Jumlah moneter biasanya diperoleh dengan mengalihkan jumlah unit harga per unit. Hasil perkalian ini disebut cost, sehingga dapat dikatakan cost adalah ukuran moneter untuk jumlah input yang digunakan oleh suatu pertanggungjawaban. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas. Konsep input, output, dan biaya digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas, yang merupakan dua kriteria kinerja pusat pertanggungjawaban dinilai. Efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Misalnya, pusat pertanggungjawaban A lebih efisien dari B jika menggunakan input yang lebih sedikit, sedangkan output yang dihasilkan sama, atau memperoleh hasil yang lebih besar sedangkan input yang digunakan sama. Efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan biaya standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektif suatu unit. Yang selanjutnya adalah peranan laba.
Tujuan utama setiap perusahaan yang berorientasi pada laba adalah memperoleh laba yang memuaskan. Oleh karena itu, laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas. Selain itu, karena laba merupakan selisih dari pendapatan dan biaya, laba juga merupakan ukuran efisiensi. Dengan demikian, laba mengukur baik efisiensi maupun efektivitas. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam unit moneter tapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Yang kedua, pusat beban yang merupakan pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak. Ada dua jenis pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Yang ketiga, pusat laba, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana baik masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan moneter. Dan yang keempat, pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang diukur prestasinya atas dasar laba yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam.